Masa ada orang bapaknya sudah meninggal lalu mau urus ahli waris tapi harus bayar dulu pajak BPHTB. Janganlah kong kali kong sama notaris supaya kalian dapat cuan. Ini Bekasi ini sarang korupsi, sarang pungli. Masa gara-gara case kayak gini aja Bekasi langsung di-framing jadi sarang korupsi? Kasusnya followers abang tuh sebenarnya simpel banget loh. Jadi ayahnya meninggal, ada aset dan mau dibalik nama, dan balik nama ini adalah peralihan hak, dan peralihan hak ini bukan proses administrasi biasa, ini adalah peristiwa hukum. Nah, karena ini peristiwa hukum harus di backup dengan akta yang otentik. Pertanyaannya tuh siapa yang bisa buat akta otentik itu? Yang bisa buat akta otentik itu adalah notaris. Jadi nanti notaris yang ngecek nih, anaknya ada berapa, ada di mana aja, pada setuju apa enggak. Jadi sebenarnya sistem yang ada itu adalah untuk melindungi ahli waris itu sendiri. Nah, ini permasalahan yang paling banyak dipertanyakan. Kenapa waris itu tetap ada pajak jual belinya? Orang bapak gua udah meninggal kok ada jual belinya, kenapa pajak lagi? Jadi hukum itu melihat setiap ada peralihan hak itu harus ada pajaknya. Tapi pajak jual beli di sini BPHTB-nya beda dengan BPHTB biasa. Ini adalah namanya BPHTB waris. Karena ini BPHTB waris, jadi sebelum dikalikan 5% pajak jual belinya, itu NJOP-nya dikurangin dulu, nilai objek pajak tidak kena pajak. Nah, di beberapa kasus nih ya, nilai objek pajak tidak kena pajaknya itu lebih besar dibandingin NJOP-nya. Jadi kalau dikaliin hasilnya 0, jadi BPHTB-nya itu 0. Jadi siapa yang bisa menentukan besaran NPO PTKP tadi? Jadi NPO PTKP tadi itu adalah kebijakan fiskal politik daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dituangkan ke dalam Perda. Jadi saran gua kalau kita lagi urus-urus seperti ini, lengkapi aja dokumennya di Bapeda. Biarin Bapeda ngitung NPO PTKP terhadap BPHTB warisnya. Jadi di era digitalisasi kayak gini, tugasnya content creator adalah ngebuat sesuatu yang ribet jadi simple dan mudah dipahami. Dan kalau semua aturan hukum itu dibilang kong kali kong, yang rusak tuh bukan kotanya, tapi cara berpikir kita.